calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 01 Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Meisa Salika, selaku guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 01 Piobang. Assalamualaikum Ibu Meisa. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Ya. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, tujuan dari kita melaksanakan percakapan praobservasi ini adalah untuk sebagai persiapan awal bagi Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran. Begitu ya Bu? Ya. Jadi materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi kelas nanti? Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mata pelajaran IPAS tentang sumber daya alam. Jadi nanti kami akan mempelajari tentang apa itu sumber daya alam, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam non hayati. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang merusak sumber daya alam dan bagaimana cara pelestarian sumber daya alam. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi materinya nanti materi mata pelajaran IPAS dengan materi sumber daya alam. Iya. Gitu ya Bu, sumber daya alam yang ada di Indonesia berarti nanti ya Bu ya. Iya. Baiklah, jadi dengan materi tersebut tentu Ibu memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya untuk materi ini? Tujuan pembelajaran yang saya rencanakan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman sumber daya alam di Indonesia. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini saya dengan melihat video yang saya tayangkan nantinya, peserta didik dapat menjelaskan apa itu sumber daya alam. Selanjutnya dengan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati. Melalui diskusi kelompok, peserta didik juga dapat membedakan apa saja hal-hal yang merusak sumber daya alam dan bagaimana cara pelestarian sumber daya alam. Bersama dengan kelompoknya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan kelas bersama dengan teman-teman kelompoknya secara bergantian nantinya setiap kelompok. Ibu, jadi Ibu di sini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia ya Bu ya. Iya. Dengan berbagai kegiatan nanti dengan ada video pembelajaran dan berdiskusi ya Bu ya, diskusi Iya. kelompok. Baiklah Ibu, selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran ini adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Itu saja. Di bagian pengetahuannya kira-kira apa itu Bu dan keterampilannya bisa dijelaskan? Nanti siswa akan berdiskusi pada area keterampilan ini. Siswa berdiskusi kelompok dengan temannya. Ada nanti masing-masing kelompok itu membuat hasil kelompok yang berbeda-beda nantinya, dengan hasil yang berbeda-beda nantinya. Ada yang berbentuk clipping nanti, berbantu menjodohkan gambar dengan jawaban dan membuat puzzle teka-teki silang. Jadi di area keterampilan nanti akan ada kegiatan diskusi kelompok dengan berbagai macam hasil kerjanya nanti ya Bu ya. Iya. Ada clipping, ada clipping, ada menjodohkan dan ada puzzle gitu ya Bu. Iya, intinya dengan produk nanti produknya berbeda-beda setiap Gitu, kelompok. iya. Dan Ibu, selanjutnya saya ingin mengetahui juga Ibu bagaimana strategi yang akan Ibu laksanakan nanti dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi metode dan model pembelajaran yang juga akan Ibu gunakan. Strateginya saya menggunakan strategi
berdifferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik sebelumnya dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk metode pembelajarannya nanti saya melakukan tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan individu. Jadi nanti artinya Ibu nanti dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Iya. dengan model PBL dan menggunakan metode tanya jawab, Iya. diskusi, dan ada penugasan. Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya di kelas? Saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan pelajar sesuai kesiapan belajar peserta didik saya. Dari hasil asesmen tersebut, saya mendapatkan 6 peserta didik sangat siap, 5 peserta didik siap, dan 6 peserta didik belum siap. Selain itu, saya juga menyediakan LKPD untuk masing-masing kelompok dengan berdasarkan kesiapan belajar peserta didik tersebut. Baik, jadi Ibu sudah melakukan tes diagnostik sebelumnya ya Bu untuk masuk ke materi yang akan Ibu lakukan proses pembelajaran ini. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan media gambar, video, dan Chromebook yang dapat digunakan siswa untuk mengakses materi pembelajaran yang dibutuhkannya yang tersedia di dalam LKPD yang saya berikan. Jadi Ibu sudah menyediakan seluruh media yang akan Ibu gunakan berarti ya Bu ya? Iya. Baiklah, jadi rencananya hari apa ini Bu proses pembelajaran dengan materi SDA ini akan Ibu laksanakan? Sesuai dengan jadwal pembelajaran kelas 5, pembelajaran ini saya lakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 7:30. Baiklah Ibu, jadi nanti pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 7:30, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi. Nanti saya akan mencatat dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, nanti setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita laksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dan juga nantinya percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baiklah Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya dan media yang akan saya persiapkan yang saya gunakan dalam pembelajaran. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu pada kegiatan observasi pada hari Kamis depan. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Demikianlah hasil percakapan kami hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Koki itu berjajar pulau-pulau. Di setiap pulau itu ada keberagaman seperti pembelajaran kita sebelumnya, yaitu Indonesia itu di dalamnya ada keberagaman. Keberagaman apa saja? Siapa yang tahu? Pembelajaran kita sebelumnya? Ya, suku, panen, agama, apa lagi? Ras, bagus, apa lagi? Bahasa, apa lagi? Alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Apa lagi? Makanan tradisional. Bagus, apa lagi? Budaya, apa lagi? Banyak. Semuanya itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain keberagaman itu ada juga yang namanya keberagaman sumber daya alam. Kalau ibu tanya misalnya apa saja sumber daya alam yang biasa anak ibu gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Air. Apa lagi? Matahari. Matahari. Udara. Apa lagi? Bagus. Apa lagi tumbuhan? Ya, bumi. Ya. Oke. Kenalan ya. Apakah sumber daya alam itu perlu kita jaga dengan baik? Ya, sangat perlu kita jaga dengan baik. Kenapa? Agar dapat dilestarikan, agar tidak punah, itu berarti hewan ya. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitunya tentang sumber daya alam. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendeskripsikan sumber daya alam atau keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ibu akan menayangkan gambar di depan papan tulis. Nanti kamu akan amati gambar itu. Setelah kamu amati nanti gambar tersebut, kita akan melakukan tanya jawab tentang gambar tersebut. Setelah kita melakukan tanya jawab, nanti ibu juga akan menayangkan sebuah video tentang sumber daya alam. Nah, setelah video ditayangkan, ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nantinya di dalam LKPD itu anak ibu akan harus mampu melalui diskusi kelompok. Nanti anak ibu harus mampu menjelaskan apa itu sumber daya alam dan membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Setelah itu anak ibu juga dapat membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati. Setelah itu hal apa saja yang dapat merusak sumber daya alam dan cara melestarikan sumber daya alam. Setelah nanti hasil diskusinya selesai, secara bergantian anak ibu ke depan kelas mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu amati gambar yang akan ibu tampilkan di depan kelas. Gambar 1 ibu sudah menyediakan gambar 1 dan gambar 2. Apa yang kamu lihat di gambar 1? Tumbuhan hutan. Gambar 2? Kebakaran hutan. Kalau ibu tanya apa penyebabnya terjadinya hal yang ada di gambar tersebut? Apa penyebabnya? Ulah manusia. Kalau gambar yang kedua, membakar. Cara melestarikannya? Menebang pohon tebang pilih ya. Berarti anak ibu sudah sedikit paham tentang sumber daya alam dan cara hal
tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan dari alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pemotong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Saya menyimak video tentang sumber daya alam. Apa itu tadi sumber daya alam? Adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam itu tadi dibagi atas dua. Hayati dan non-hayati. Sumber daya alam non-hayati itu dibagi setelah ada sebelumnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itulah yang dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Apa contohnya tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Dari video yang kamu lihat tadi, tumbuhan, hewan,
Silakan gunting dengan rapi gambarnya ya. Anak ibu boleh buka Chromebook yang sedang ibu sediakan untuk mencari informasinya di sana.
udara yang termasuk ke dalam sumber daya alam itu dapat diperbarui. Kedua, ada gambar hewan yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Ketiga, ada gambar manusia yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Yang keempat, ada gambar batu yang termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Keempat, ada gambar batu bara yang termasuk ke dalam sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Keenam, ada gambar pembakaran hutan yang termasuk ke dalam sumber daya alam, hal yang merusak sumber daya alam. Yang ketiga, ada gambar pengumpulan hutan yang termasuk ke dalam sumber daya alam, hal yang merusak. Yang kedelapan, ada gambar laboratorium yang termasuk ke dalam sumber daya alam, melestarikan sumber daya alam. Yang kesembilan, ada gambar matahari yang termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Yang ke-10, ada gambar air yang termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Yang ke-11, ada gambar emas yang termasuk ke dalam sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang ke-12, ada skala alam suaka alam marga satuan yang termasuk ke dalam sumber daya alam melestarikan sumber daya alam. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, semuanya itu hasil diskusinya bagus-bagus. Mungkin hanya saat penyampaiannya saja ya yang agak kurang kedengaran suaranya sama teman-temannya yang lain. Ya, nah kita kasih dulu tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Sekarang ibu akan ibu punya KPD untuk anak akan ibu berikan masing-masing terhadap anak ibu kepada anak ibu masih tentang sumber daya alam yang akan anak ibu kerjakan masing-masing, bukan lagi kelompok ya, tapi masing-masing anak ibu. Silakan anak ibu kerjakan berdasarkan perintah soal. Yang kami yang ibu berikan ada perintah soalnya dalam mengerjakan yang
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Firtia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 01 Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Hari ini saya masih didampingi oleh Ibu Maisa Sanika selaku guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik. Dan hari ini kami juga ditemani oleh Ibu Indra Fitri selaku pengajar praktik dalam kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Assalamualaikum Ibu Iin. Assalamualaikum Ibu Maisa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung saja ya. Ibu Maisa, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait visi akademik yang sudah saya lakukan di kelas Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu hari ini. Kemudian tujuan kita melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ini Ibu adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat kegiatan observasi. Gitu ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin tahu Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan pembelajaran kemarin? Walaupun kegiatan supervisi akademik ini bukan yang pertama bagi saya ya Bu, tapi saya juga merasa tegang, masih merasa tegang. Tapi karena saya sebelumnya sudah mempersiapkan semua perencanaan pembelajaran saya, alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berarti proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Baiklah Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan itu adalah di aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana pada aspek pengetahuan itu mengenai tentang pemahaman sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam hayati dan non hayati, serta apa saja hal yang merusak dan cara pelestarian sumber daya alam. Dan untuk keterampilan itu untuk aspek keterampilan itu keterampilan berdiskusi kelompok, di mana saya memberikan peserta didik saya tugas yang berbeda kepada setiap kelompok dan nantinya setiap siswa juga mempresentasikan hasil kelompoknya. Untuk kegiatan pembelajaran saya awali dengan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini saya pertama kali saya mengucapkan salam, mengkondisikan siswa, mengabsen siswa, membaca doa, menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional atau lagu daerah. Setelah kami bernyanyi, kami melakukan apersepsi dan mengajukan pertanyaan pemantik. Setelah itu guru menyampaikan tujuan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan skenario pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, di sini pertama kali guru menampilkan gambar, ada 2 buah gambar yang akan disimak, yang akan diamati oleh peserta didik. Setelah siswa mengamati gambar tersebut, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang gambar tersebut. Setelah itu, guru menayangkan sebuah video tentang sumber daya alam. Guru memberi penjelasan tentang video itu tentang sumber daya alam. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu beranggotakan 5 sampai 6 orang. Masing-masing kelompok diberikan 1 LKPD yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD. Peserta didik memanfaatkan buku pegangan, bahan ajar, dan media Chromebook yang telah disediakan oleh guru.
Guru membimbing dalam melakukan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok yang telah menyelesaikan diskusinya akan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan kelas. Nah, terakhir itu ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir itu menutup pembelajaran dengan bersama-sama bersyukur atas ilmu yang diperoleh pada hari itu. Kira-kira begitu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu. Sudah jelas sekali ya Bu dari awal kegiatan sampai akhir pembelajaran. Kemudian aspek yang dikembangkan yaitu pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, di mana pengetahuannya terkait dengan pemahaman siswa dengan materi sumber daya alam. Kemudian di area keterampilan siswa dapat berdiskusi dalam kelompoknya begitu ya Bu ya, dan mempresentasikannya ke depan kelas dengan berbagai media yang sudah disiapkan juga ya Bu. Menarik karena ada di sana Chromebook yang bisa digunakan anak langsung untuk mencari bahan pembelajarannya. Baiklah Ibu, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan ini sudah berjalan sesuai rencana dan sudah berhasil dengan baik? Menurut saya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran saya itu berjalan dengan baik, namun memang masih ada juga kekurangan atau kendala yang saya temukan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ya, berarti pembelajaran sudah berjalan sesuai yang Ibu inginkan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ada kekurangan atau kendala ya Bu ya? Iya. Nah, ada kendala yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran. Kira-kira dari hasil pembelajaran kemarin itu kekurangannya apa Bu ya? Atau kendala yang Ibu temukan saat proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala yang saya temukan dalam pembelajaran di kelas itu mungkin ada juga teman guru yang lain dalam melakukan diskusi kelompok itu juga merasakan apa yang saya rasakan itu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran di kelas atau dalam diskusi kelompok. Intinya siswa tersebut tidak aktif dalam kelompoknya. Oh iya, benar ya Bu ya. Terkadang di dalam diskusi kelompok ada siswa yang tidak mau tahu saja ya Bu ya, sudah menyerahkan saja kepada temannya kegiatan yang akan dilakukan. Jadi masih kekurangannya saat ini yaitu siswa masih kurang aktif begitu ya Bu ya. Kira-kira kenapa menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin di pembagian kelompok ya Bu, dengan jumlah siswa dalam kelompok itu terlalu banyak, jadi mungkin ada beberapa siswa itu mengira atau merasa hasil atau pekerjaan kelompok itu akan selesai walaupun dia tidak terlibat aktif dalam melakukan LKPD yang akan dikerjakan atau dalam kelompoknya. Berarti menurut Ibu kenapa ada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi itu mungkin saja karena dia merasa dengan dikerjakan oleh temannya itu dia sudah selesai begitu ya Bu ya, sudah dapat nilai ya, begitulah kira-kira ya Bu ya. Jadi permasalahannya ini terkait dengan pembagian kelompoknya. Nah, jadi menurut Ibu untuk pembagian kelompok ini bagaimana rencana Ibu selanjutnya untuk dapat mengantisipasi agar siswa semuanya dalam kelompok itu bisa aktif gitu Bu? Saya akan membagi kelompok itu dengan jumlah peserta didik satu kelompok itu lebih kecil dari sebelumnya. Karena sebelumnya satu kelompok itu beranggotakan 5-6 orang. Rencananya nanti dalam satu kelompok itu akan saya buat dalam satu kelompok itu beranggotakan 3-4 orang. Dan rencananya nanti saya juga akan mencoba memetakan peserta didik saya berdasarkan gaya belajar dan minat peserta didik. Karena sebelumnya kan saya memetakan peserta didik saya berdasarkan kesiapan belajarnya.
Tuh, jadi itu merupakan rencana Ibu ke depan ini ya Bu ya. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi lebih kecil atau anggotanya lebih sedikit dari yang Ibu bagi sekarang. Iya. Kemudian nanti Ibu juga akan melaksanakan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar Iya. atau minat dan bakat mereka. Begitu ya Bu ya. Baiklah. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan perubahan atau rencana yang Ibu sampaikan barusan? Kalau untuk waktunya mungkin belum saya tentukan ya Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik Ibu, berarti mungkin karena sekarang kita dalam situasi ujian ya Bu, penilaian sumatif, mungkin setelah ujian ini akan Ibu laksanakan begitu ya Bu ya. Jadi Ibu, setelah Ibu merencanakan akan membagi kelompok menjadi lebih kecil ya Bu ya. Itu kan rencana yang akan Ibu laksanakan begitu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun ini? Saya akan berusaha mempersiapkan diri dan bahan ajar atau perencanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, serta saya akan melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya karena kan saya ingin memetakan peserta didik saya berdasarkan gaya belajar dan minatnya. Ya, baik. Berarti Ibu akan menyusun kembali rencana pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen diagnostik terkait dengan gaya belajar dan minat bakat dari peserta didik, begitu ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, semoga rencana yang Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana dan masalah yang Ibu hadapi di kelas saat ini dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar dari Ibu untuk selanjutnya kita bisa berbincang-bincang kembali Ibu mengenai rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan. Baik Bu. Dan saya nanti juga akan ingin bercerita lagi dengan Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya kali ini ya Ibu. Kapan-kapan kita berbincang kembali. baik. Terima kasih Ibu Maisa. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Indra Fitri selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait percakapan pasca observasi ataupun kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Silakan Ibu Iin. Ya, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih kepada Ibu Maisa yang sudah bergabung untuk diobservasi dan juga melakukan percakapan coaching. Dari video yang sudah saya amati, percakapan observasi dan juga video observasi dan barusan menyaksikan percakapan pasca observasi antara Ibu Kiki dan Ibu Maisa itu sudah sangat bagus ya. Sedikit mungkin yang perlu ya, yang mungkin miss tadi atau apakah Ibu Kiki tadi ada menyampaikan catatan hasil observasi? Oh tidak. Oke ya. Jadi tadi mungkin itu Bu Kiki lupa. Tadi Bu Kiki sudah pertama menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Maisa saat mengajar. Kemudian apa yang menjadi indikator pencapaiannya sudah dilakukan tadi. Kemudian Bu Kiki juga sudah menanyakan apa lagi yang mau dilakukan. Tapi mungkin Bu Kiki lupa. Jadi kan dari Bu Maisa saja bercerita, ya kan? Nah, Bu Kiki kan mengamati, mempunyai instrumen observasi. Harusnya tadi Bu Kiki sampaikan kepada Ibu Maisa hasil temuan dari Bu Kiki. Oke, terima kasih. Kemudian proses yang berjalan dengan baik, Ibu Kiki tidak ada menghakimi ya, tidak ada menilai kepada Ibu Maisa, tapi meminta Ibu Maisa untuk merefleksikan dirinya sendiri dan membantu Ibu Maisa untuk menemukan solusi dari kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pembelajaran kemarin. Terima kasih banyak kepada Ibu Kiki dan Ibu Maisa. Silakan dilanjutkan kembali. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya terkait kegiatan yang dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Baiklah, akhirnya kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi telah selesai dilakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indra Fitri dan Ibu Maisa Sanika
yang telah membantu saya dalam proses kegiatan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.